Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak keren kelas 5B SD Negeri Purwosari, Kecamatan Baturaden. Sudah siap untuk hari ini? Jika sudah siap, yuk belajar bersama Bu Fitri pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kan kita sudah mempelajari tentang organ pernafasan dan fungsinya pada hewan. Hari ini kita akan belajar tentang organ pernafasan dan fungsinya pada manusia. Perhatikan baik-baik ya. Nah, apa itu bernafas? Bernafas adalah proses menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida CO2 dari dalam tubuh. Ada berapa cara bernafasnya kita? Nah, manusia itu bisa bernafas melalui rongga mulut atau rongga hidung. Mana yang lebih baik antara mulut dan hidung? Yaitu hidung. Mengapa? Karena di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Jika udara masuk melalui rongga mulut, maka udara sendiri itu akan langsung masuk ke paru-paru tanpa proses penyaringan. Inilah yang menyebabkan kita lebih baik bernafas melalui hidung, bukan mulut. Bisa dipahami sampai sini ya. Kemudian udara yang masuk ke rongga hidung akan menuju ke faring. Ini faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Ini faring di bagian belakang. Kemudian ada laring. Laring atau tekak cakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Ini laring. Kemudian setelah itu udara akan masuk ke dalam trakea. Trakea atau biasa disebut dengan batang tenggorokan terdapat jaringan yang disebut silia. Jadi di dalam trakea di sini terdapat jaringan yang disebut silia. Silia akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Kemudian paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas. Rongga dada dan rongga perut dipisahkan oleh sekat, yaitu diafragma. Ini nanti kamu belajar tentang diafragma. Paru-paru terbagi menjadi 2 bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri dari 3 gelambir dan paru-paru kiri terdiri dari 2 gelambir. Bisa dipahami di sini ya. Sedangkan di dalam paru-paru sendiri ada yang namanya bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Jadi dalam paru-paru ini paru-paru, itu ada bronkus. Kemudian ada juga bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Jadi bronkus itu percabangan dari trakea, sedang bronkiolus itu percabangan dari bronkus. Bisa dipahami ya. Kemudian alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru berbentuk seperti buah anggur yang merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida atau difusi. Dinding alveolus sangat tipis dan elastis yang dikelilingi kapiler-kapiler darah. Nah, terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida ini yang disebut dengan peristiwa difusi. Jadi, difusi itu sendiri adalah peristiwa terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Di mana? Ya di alveolus. Bisa dipahami? Setelah itu setelah udara masuk ke alveolus, kemudian pleura. Pleura adalah selaput tipis yang membungkus paru-paru. Ini pleura. Itu selaput tipis yang membungkus paru-paru. Pleura sendiri itu terdiri atas 2 lapisan, yang salah satunya berisi cairan yang meminimalisir terjadinya gesekan ketika paru-paru mengembang dan mengempis. Tubuh manusia, khususnya paru-paru, hanya mampu menampung sekitar 3,5 liter udara. Udara yang dihirup dalam bentuk oksigen akan dialirkan ke seluruh tubuh untuk membantu proses metabolisme. Salah satunya dialirkan melalui sistem peredaran darah, khususnya sel darah merah. Bisa dipahami ya. Kemudian
ada diafragma. Tadi sudah disebutkan apa itu diafragma, yaitu otot pernafasan utama pada manusia. Diafragma terdapat di dalam tubuh di bagian bawah rongga dada berbentuk seperti kubah. Ini diafragma ini yang merah, tapi lebih di bawah. Ini diafragma. Bisa dipahami ya? Nah, ada berapa pernafasan? Tadi sudah disebutkan ada dua. Yang pertama adalah pernafasan dada. Nanti yang kedua kamu belajar tentang pernafasan perut. Untuk pernafasan dada, inspirasi. Inspirasi pernafasan dada. Jadi pernafasan dada itu ada inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi pernafasan dada. Otot antar tulang rusuk berkontraksi. Tulang rusuk terangkat, tulang dada terangkat, rongga dada membesar, paru-paru mengembang, penurunan tekanan udara di dalam paru-paru, udara kaya oksigen masuk ke dalam tubuh. Jadi inspirasi adalah proses masuknya udara, menghirup, kita menghirup. Otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuknya terangkat, tulang dada terangkat, rongga dada membesar, paru-paru mengembang, penurunan tekanan udara di dalam paru-paru, kemudian udara itu masuk ke dalam tubuh. Ini inspirasi. Bagaimana dengan ekspirasi? Ekspirasi itu proses mengeluarkan udara. Bagaimana otot antar tulang relaksasi? Otot antar tulang itu berelaksasi. Tulang rusuk turun, tulang dada juga turun ke posisi semula. Rongga dada mengecil, volume paru-paru berkurang, peningkatan tekanan udara di dalam paru-paru, dan kemudian udara kaya karbon dioksida itu terdorong ke luar. Jadi kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sampai sini paham ya tentang pernafasan dada ya? Pernafasan dada itu pernafasan yang paling utama pada manusia. Kemudian ada pernafasan perut menggunakan bagian perut. Ada inspirasi dan ekspirasi juga. Seperti tadi, inspirasi adalah ketika kita menghirup oksigen dan ekspirasi ketika kita mengeluarkan karbon dioksida. Inspirasi pernafasan perut. Ini menggunakan perut pernafasannya. Otot diafragma itu berkontraksi. Rongga perut turun ke bawah karena kita menggunakan rongga perut. Karena kita itu bernafas menggunakan perut. Kemudian rongga dada membesar. Paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru mengecil, kemudian udara yang kaya oksigen masuk. Ini akan berbeda ketika ekspirasi pernafasan perut. Otot diafragma berelaksasi, rongga perut kembali ke posisi semula, rongga dada mengecil, volume paru-paru berkurang, tekanan udara paru-paru membesar, dan udara yang kaya akan karbon dioksida terdorong ke luar. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, jika sudah bisa dipahami, Bu Fitri akhiri. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti Bu Fitri akan memberikan evaluasi di WA Group. Bisa dipahami ya. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. See you next time and goodbye.